Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-8. Kisah cinta Nisaka. Aku mau memakai kebaya saja, Bu, pinta Nisaka saat Nyai Laksmi meletakkan kotak-kotak berisi gaun yang dibelinya dari Batavia di atas ranjang sang putri. Kita menghadiri acara ulang tahun Putri Nyonya Yohana, Ger. Mereka akan mengadakan pesta dansa dan banyak bule yang akan datang. Bagaimana caranya kau berdansa bila memakai kebaya? Nyai Laksmi menggeser tumpukan kebaya yang telah Nisaka pilih. Gadis itu mengeluarkan gumaman dan menggelengkan kepala berkali-kali. Aku tidak suka berdansa. Nisaka berbisik lirih, seolah kepada dirinya sendiri. Oh ya? Itu karena selama ini tak ada yang pernah mengajakmu berdansa, Ger. Tapi itu dulu, saat kamu masih anak-anak. Sekarang, kamu sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Para pemuda pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan berdansa denganmu. Ujuk Nyai Laksmi dengan senyuman terukir di paras cantiknya. Sebenarnya, Nisaka ingin sekali menghadiri pesta itu. Ia ingin kembali bertemu dengan Sinyo Jansen. Namun, ia sama sekali tak yakin akan mempunyai kesempatan untuk berdansa dengan pemuda tampan itu. Noni Monica, Noni Linda, dan banyak gadis bule lainnya pasti lebih menarik di mata Sinyo Jansen ketimbang diriku, batin Nisaka. Namun, ia pun tak ingin tinggal sendirian di rumah. Semenjak Aruna tinggal di Padepokan, Nisaka selalu memilih untuk ikut kemanapun sang ibu pergi, termasuk ke pesta-pesta seperti yang akan diadakan malam nanti. Setiap kali ada undangan pesta, Demang Bajra memang selalu mengajak serta Nyai Laksmi. Hal itu karena Nyai Laksmi yang berasal dari kalangan priayi dan paham betul bagaimana cara bersikap di acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang penting seperti itu. Jadi, pilih yang mana? Ayo cepat, kita harus segera bersiap, desak Nyai Laksmi. Mana saja, jawab Nisaka tak acuh dengan setengah menggumam. Nyai Laksmi menghela napas, lalu ia meninggalkan sehelai gaun berwarna merah jambu dan meraih gaun-gaun lainnya untuk digantungkan di dalam lemari. Cepat mandi dan berdandan, kita harus segera berangkat, perintah Nyai Laksmi seraya menutup pintu kamar.
Kereta kuda yang ditumpangi Nyai Laksmi dan Nisaka berhenti tepat di depan pintu rumah Nyonya Yohana. Demang Bajra yang sudah menunggu mereka sejak sore bergegas menghampiri mereka. Lelaki itu tampak sudah setengah mabuk. Aroma arak tercium menyengat dari mulutnya. Lama sekali, omel lelaki itu di telinga sang istri saat ia menggamit lengan Nyai Laksmi. Sepersekian detik, Nyai Laksmi tampak terkejut. Namun, segera saja wanita itu dapat menguasai diri dan mengumbar senyum kepada para tamu. Ia sangat mahir menyembunyikan perasaannya. Bergabunglah dengan mereka, Nger. Berikan kado ini pada Noni Ana. Nyai Laksmi menyerahkan sebuah kotak kepada Nisaka dan menyuruhnya bergabung dengan para remaja di ruang sebelah kanan rumah besar itu. Bukan hanya para bule, teman-teman pribumi Noni Ana pun banyak yang menghadiri pesta itu. Ada Roro Rengganis, anak Wadana Wiropraja. Ada Arya Kuncoro, anak Lurah Gungwetan, dan sekitar 5 orang anak pribumi lainnya. Segera saja Nisaka berbaur dengan mereka. Pesta pun dimulai. Para tamu saling menemukan pasangannya untuk berdansa. Nisaka masih mengobrol dengan Noni Marinka saat Sinyo Jansen menghampirinya. Mau berdansa denganku, Nisaka? Tanyanya lembut. Pemuda itu mengulurkan tangan kanannya dengan seulas senyuman menawan hati. Meski pada mulanya ragu, namun akhirnya Nisaka menyambut uluran tangan itu dengan malu-malu. Seumur hidupnya, inilah pertama kalinya ia berdansa berpasangan dengan seorang pemuda. Musik bertempo cepat membuat para tamu berdansa riang dan tertawa-tawa. Namun tak berapa lama kemudian, berganti dengan lagu romantis yang mengalun pelan. Meski bukan untuk pertama kalinya bertemu dan berbicara dengan pemuda itu, namun tak urung dansa pertama mereka kali ini membuat Nisaka sangat gugup. Pertama kali pula lah ia merasakan dekapan seorang pemuda. Berkali-kali Nisaka menunduk malu. Tangannya gemetar dan dingin. Ia benar-benar tak siap. Kamu baik-baik saja kan, Nisaka? Tanganmu begitu dingin. Tanya Sinyo Jansen dengan tatapan khawatir. Iya. Aku mau ke toilet sebentar. Ujar Nisaka terbata-bata. Ia melepaskan diri dari pelukan Sinyo Jansen. Pemuda itu tampak kebingungan, namun ia melepaskan Nisaka begitu saja. Setengah berlari, Nisaka mencari-cari toilet yang berada di ujung lorong. Ia merasa sangat mual. Di sana, ia bertemu dengan 2 orang noni yang sedang sembunyi-sembunyi merokok. Mereka asik mengobrolkan sesuatu sambil tertawa cekikikan. Mata mereka nanar, sepertinya sudah setengah mabuk. Mereka sama sekali tak menghiraukan kehadiran Nisaka. Gadis itu membasuh wajahnya di wastafel, lalu mengeringkannya dengan sapu tangan. Ia menatap pantulan wajahnya pada cermin, wajah yang pucat. Nisaka menyentuh dadanya. Ia masih merasakan degup jantungnya yang berdebar teramat kencang. Hei, mau merokok bersama kami?
Tiba-tiba, salah seorang dari noni itu mengulurkan sebatang rokok kepadanya. Aku... Nisaka terkejut atas pertanyaan itu. Dia tidak merokok, potong seseorang dari arah lorong. Nisaka menoleh cepat. Shinyo Jansen berdiri di sana. Ayo kembali Nisaka, ujar pemuda itu. Perlahan Nisaka menuju keluar. Kedua noni itu tak memandang lagi kepadanya. Mereka terus saja tertawa cekikikan. Kamu lama sekali, aku jadi khawatir. Shinyo Jansen menggandengnya menuju ke sebuah teras belakang yang sunyi. Semilir angin malam menghembus wajah Nisaka yang masih setengah basah, membuatnya merasa segar kembali. Kamu sakit? Tidak kok, jawab Nisaka dengan cepat. Ia tak ingin Shinyo Jansen menjadi khawatir berlebihan. Ayo kita jalan-jalan sebentar di taman. Sepertinya kau butuh udara segar. Nisaka mengangguk pelan. Ia memang menginginkan suasana yang lebih tenang, alih-alih kembali ke aula dan mendengarkan musik yang berisik lagi. Taman mereka bagus sekali, bisik Nisaka saat melihat semburan air mancur di tengah kolam yang disorot lampu remang-remang. Aroma rumpun melati yang lembut bercampur dengan semerbak mawar yang merekah, serasa memenuhi udara. Nisaka menarik napas dalam-dalam, seakan ia ingin memenuhi paru-parunya dengan semua aroma itu. Iya, mereka sering mengundang kami untuk makan siang di taman ini, di bawah gazebo sana, jawab Shinyo Jansen sambil menunjuk ke sebuah gazebo yang atapnya dirambati oleh rumpun mawar. Indah sekali, desah Nisaka penuh kekaguman. Oh ya Nisaka, apakah kau suka anggrek? Mereka punya banyak sekali koleksi bunga anggrek. Ayo aku tunjukkan. Dengan bergandengan tangan, mereka berlari di atas rerumputan di bawah sinar bulan purnama. Shinyo Jansen membawanya ke sebuah bangunan sebesar ukuran kamar Nisaka, namun berdinding dan beratap kaca. Dengan hati-hati, Shinyo Jansen menggeser pintunya yang juga terbuat dari kaca. Seketika tercium aroma dedaunan segar saat Nisaka melangkahkan kakinya ke dalam ruangan. Di dalam ruangan kaca itu penuh dengan tanaman anggrek yang digantung maupun diletakkan berjajar pada rak yang ditata sangat rapi dan teratur. Suhu di dalam rumah kaca ini pun terasa hangat. Wow, banyak sekali koleksi anggrek mereka. Cantik-cantik pula, seru Nisaka dengan perasaan takjub. Belum pernah ia melihat koleksi anggrek sebanyak itu sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, ia menyentuh kelopak-kelopak bunga anggrek yang mekar. Apakah mereka tak akan marah bila kita masuk kemari? Nisaka menoleh kepada Shinyo Jansen. Pemuda itu melangkah mendekat, lalu mengecup lembut bahu Nisaka yang terbuka. Nisaka tersentak, bagai tersengat listrik ribuan volt rasanya. Tak ada yang tahu kita di sini, gumam pemuda itu. Ia tak memberi kesempatan bagi Nisaka untuk menjawab, karena bibirnya segera saja memagut bibir Nisaka.
Gadis itu membeku, syok. Ia bahkan pasrah begitu saja saat Sinyo Johnson membaringkannya ke atas sebuah sofa di sudut rumah kaca itu. Nisaka merasa meleleh di bawah tubuh pemuda itu saat Sinyo Johnson mulai melucuti gaunnya dan menyelipkan jemarinya dalam gaun Nisaka. Sekuntum bunga anggrek merunduk, meneteskan embun dari kelopaknya, turut menjadi saksi terenggutnya kesucian Nisaka. Jenar memandangi Nisaka yang terdiam setelah menceritakan detail peristiwa itu. Ia seolah berada di sana, mencium aroma dedaunan dan bunga anggrek. Di tengah ruangan remang-remang, tersorot lampu taman, serta menyentuh kaca yang basah berembun di dalam rumah kaca itu. Malam yang penuh gairah. Nisaka tampak merona bahagia saat mengenangnya. Apa saat itu kau sudah mencintainya, Nisaka? Tanya Jenar hati-hati. Ya, aku sangat mencintainya. Bahkan setelah perlakuannya kepadaku yang sangat menyakitkan, aku tetap saja tak mampu mengenyahkan bayangannya hingga kini. Setelah ratusan tahun berlalu. Menyakitkan? Apa yang dilakukan pemuda itu kepadamu? Nisaka menunduk. Helaan napasnya terdengar sangat berat. Jenar menunggu dengan jantung berdebar, bersiap dengan kejutan yang akan didengarnya. Semenjak peristiwa di dalam rumah kaca itu, hubungan Nisaka dengan Sinyo Johnson semakin dekat. Pertemuan demi pertemuan terus berlanjut secara sembunyi-sembunyi di tempat dan waktu yang Sinyo Johnson tentukan. Selama itu pula lah Luhung yang menjadi tameng dan alibi Nisaka untuk meninggalkan rumah. Namun mereka masih menyembunyikannya atas permintaan Sinyo Johnson. Papa dan Mama tak setuju bila aku mempunyai seorang kekasih gadis pribumi, Nisaka. Sekalipun dia berdarah ningrat sepertimu. Mengertilah. Beri sedikit waktu agar aku bisa pelan-pelan bicara kepada mereka. Bujuk Sinyo Johnson pada suatu sore di tepi hutan, tempat pertemuan rahasia mereka. Nisaka menunduk. Ia memandangi jemari Sinyo Johnson yang meremas jemarinya. Tapi aku tak bisa terus menutupinya, Sinyo. Suatu saat, orang-orang akan tahu dan menjadikanku bahan gunjingan mereka. Kasihan ibuku, ujar Nisaka pelan. Sinyo Johnson menghela napas. Seandainya kita membuka hubungan kita sekarang, aku yakin sekali orang tuamu pasti akan mendesakku untuk menikahimu. Aku tak siap untuk itu, Nisaka. Kita masih sangat muda. Aku tak akan memaksamu untuk menikahiku, Sinyo. Aku tak tergesa-gesa untuk menikah. Bantah Nisaka. Kau memang tidak. Tapi mereka pasti akan melakukannya. Seperti semua orang tua pribumi lain di tanah Jawa ini, Nisaka. Orang tuaku paham betul akan hal ini. Di negeriku, tak ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah muda. Jawab Sinyo Johnson dengan cepat.
Nisaka menggigit bibir. Air mata mulai mengenangi sudut matanya. Ia tahu perdebatan ini tak akan pernah selesai. Mereka akan terus mempermasalahkan hal yang sama, berulang-ulang setiap kali bertemu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Gumam Nisaka, lebih kepada dirinya sendiri. Bersabarlah sebentar lagi. Aku akan menghubungi Luhung lagi setiap kali aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Sekarang, pulanglah. Sudah sore. Keluargaku pun sudah menungguku. Kami ada janji untuk mengunjungi keluarga Oto. Aku mencintaimu. Pemuda itu mengecup kening Nisaka dan langsung setengah berlari menuju kudanya tanpa menunggu jawaban Nisaka. Gadis itu berdiri termangu menatap kepergian Sinyo Jansen. Air matanya mulai luruh. Ia mengusapnya dengan punggung tangan yang gemetar. Dia sudah pergi. Ayo kita pulang, Nisaka. Ajak Luhung dengan lembut. Nisaka membalikkan tubuhnya dan berjalan gontai ke arah kuda-kuda mereka di balik pepohonan. Aku ingin kau ikut ke rumahku, Luhung. Untuk apa? Hari sudah hampir gelap. Tanya pemuda itu. Aku ingin menulis surat untuk Sinyo Jansen agar besok kau dapat mengantarkan surat itu kepadanya. Lebih baik kau pulang saja, Nisaka. Tulis surat itu malam ini. Besok pagi atau siang aku akan mengambilnya. Tidak, tunggulah di dapur. Makanlah sesuatu selagi aku menulis surat untuknya. Esok pagi-pagi sekali, aku harus pergi bersama ibuku untuk menjenguk Aruna di Padepokan. Tegas Nisaka. Luhung terdiam. Tak ada gunanya membantah gadis keras kepala itu. Ia pun memacu kudanya, mengejar kuda Nisaka yang sudah melesat jauh. Setelah mengembalikan kuda Nisaka ke dalam istal, Luhung dan Nisaka masuk ke dapur melalui pintu belakang. Nisaka membuka-buka pintu lemari dapur untuk memeriksa lauk yang ada. Ia mengeluarkan beberapa piring dan meletakkannya di atas meja makan. Nah, kau makanlah. Aku akan menulis surat sebentar di kamarku. Tunggulah. Nisaka meninggalkan Luhung yang bersiap menyantap makanan itu. Luhung yang memang sedari siang belum makan, segera saja lahap menyantap makanan itu. Dalam beberapa menit saja, lauk dan nasi di dalam piring-piring itu sudah habis hingga tandas. Nisaka kembali memasuki dapur dengan selembar surat di dalam sebuah amplop dalam genggamannya. Nah, Luhung, siapa dia? Tanya sebuah suara di belakang punggung Nisaka, memotong ucapannya. Punggung Nisaka menegang. Luhung berpaling menatap ke arah pintu dapur. Sosok Demang Bajra berdiri tegap berkacak pinggang di tengah-tengah pintu. Dia Luhung, anak buah ibu. Jawab Nisaka dengan gugup, tanpa membalikkan tubuh. Ada keperluan apa anak buah ibumu berada di dapur ini saat gelap menjelang? Apa ia kelaparan? Hah? Bentak Demang Bajra. Sebaiknya aku pulang saja, Nisaka. Terima kasih atas makanannya. Luhung bangkit dari kursi dan mendorong kursi itu ke bawah meja dapur.
Pemuda itu tampak tenang, namun menyimpan amarah di dadanya. Terlihat jelas dari sorot matanya. "Baiklah, sampai besok," jawab Nisaka kaku. Luhung tak menjawab. Pemuda itu berbalik dan berjalan keluar menuju kudanya. Nisaka meremas amplopnya diam-diam. Hatinya begitu nyeri. Tak pantas seorang pemuda masuk ke dalam rumah ini saat menjelang gelap dan meminta makan Nisaka. Rumah ini bukan warung. Desis Demang Bajra saat Luhung lenyap ditelan kegelapan. Nisaka berbalik melewati Demang Bajra. "Kau tak berhak mengaturku. Kau bukan ayahku," ujar Nisaka datar tanpa memandang wajah Demang Bajra. "Berdebah kecil!" Lelaki itu mendesis marah. Jemarinya mengepal erat. Ia benci setiap kali anak tirinya itu mengabaikan atau bahkan berani membantahnya. Nisaka berjalan dengan menghentakkan kaki menuju ke kamarnya. Ia menghempaskan diri ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal untuk meredam tangisnya. Dilemparkannya gumpalan amplop yang sudah diremasnya tadi ke sudut kamar. Ia membenci dirinya sendiri. Mengapa begitu mudahnya jatuh cinta kepada Sinyo Jansen? Bahkan, meski pemuda itu kini tak peduli lagi kepadanya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-9.